Angin kencang terjang Takalar, puluhan rumah rusak. Dewan minta siapkan arena khusus tembak-tembakan Omega. Bupati Goa salurkan bedah rumah dan bantuan usaha saat One Day One District. New Veloz Hybrid EV resmi mengaspal di Makassar, dibanderol mulai Rp313 juta. Curah hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Sabtu 7 Maret, menyebabkan sejumlah wilayah terdampak musibah alam. 2 kecamatan tercatat sebagai wilayah paling parah, yakni Galesong Selatan dan Galesong Utara. Camat Galesong Selatan, Masuro, membenarkan adanya dampak angin puting beliung terhadap warganya. Beberapa rumah warga rusak akibat angin kencang. Saat ini, Desa Kadatong-Kadatong terdapat 12 rumah terdampak, sementara Desa Bontokanang tercatat 3 rumah, ujarnya. Bupati Takalar, Firdaus Manye, telah menginstruksikan kepada seluruh camat di kabupaten ini untuk tetap sigap menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan melakukan pemantauan setiap kejadian di wilayahnya. Masuro menambahkan, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca buruk yang mungkin terjadi kapan saja. Warga disarankan memangkas pohon besar yang daunnya lebat dan berpotensi roboh diterjang angin, serta tidak tidur terlalu nyenyak pada malam hari agar lebih sigap menghadapi angin kencang, jelasnya. BPBD dan aparat terkait terus memantau kondisi di lapangan, memastikan evakuasi dan bantuan segera diberikan kepada warga terdampak. Sementara Desa Bontokanang tercatat 3 rumah, ujarnya. Bupati Takalar, Firdaus Manye, telah menginstruksikan kepada seluruh camat di kabupaten ini untuk tetap sigap menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu dan melakukan pemantauan setiap kejadian di wilayahnya. Masuro menambahkan, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap cuaca buruk yang mungkin terjadi kapan saja. Warga disarankan memangkas pohon besar yang daunnya lebat dan berpotensi roboh diterjang angin, serta tidak tidur terlalu nyenyak pada malam hari agar lebih sigap menghadapi angin kencang, jelasnya. BPBD dan aparat terkait terus memantau kondisi di lapangan, memastikan evakuasi dan bantuan segera diberikan kepada warga terdampak. Fenomena aksi tembak-tembakan menggunakan senjata mainan jenis Omega yang marak di jalanan Kota Makassar menuai sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD. Aktivitas yang viral di media sosial itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban jika terus dilakukan di ruang publik. Ketua Komisi DPRD Makassar, Ari Asari Ilham, menilai tren tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai kenakalan remaja semata. Menurutnya, maraknya aksi itu juga menunjukkan masih minimnya ruang bagi anak muda untuk menyalurkan hobi dan aktivitas rekreasi secara aman. Memang dibutuhkan ruang-ruang bagi pemuda untuk menyalurkan hobinya. Kalau tidak ada tempat, mereka akan mencari ruang sendiri, termasuk di jalan raya, ujar Ari, Jumat 6 Maret. Ia menilai pemerintah kota perlu membaca fenomena ini secara lebih komprehensif. Ketika tidak tersedia fasilitas resmi, aktivitas permainan taktis seperti Omega atau paintball berpotensi dilakukan di tempat yang tidak semestinya, termasuk di jalan raya yang berisiko tinggi. Beberapa video yang beredar bahkan memperlihatkan aksi tembak-tembakan dilakukan sambil berkendara sepeda motor di jalan umum. Kondisi ini dinilai membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lain. Ari menyarankan agar pemerintah bersama pihak swasta mulai mempertimbangkan penyediaan arena khusus yang dapat menampung minat anak muda terhadap permainan taktis tersebut. Menurutnya, Makassar sebelumnya pernah memiliki arena paintball yang cukup diminati masyarakat. Konsep serupa bisa kembali dihidupkan dengan pengelolaan yang lebih modern, profesional, dan dilengkapi standar keamanan yang jelas. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah kota untuk menggandeng investor yang tertarik mengembangkan arena permainan taktis seperti itu, katanya. Ia menilai penyediaan arena resmi tidak hanya memberikan ruang aman bagi generasi muda, Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang dan Wakil Bupati Goa, Darmawangsa Muin kembali melakukan One Day One District, mulai dari penyerahan berbagai bantuan hingga safari Ramadan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Patalasang dan Bontomaranu, Jumat 6 Maret. Bupati Talenrang mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kekompakan dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya kebersamaan menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan daerah. Terima kasih kepada masyarakat yang tetap hadir dan menyambut kami dengan baik.
Walaupun cuaca kurang mendukung, namun tidak menyurutkan semangatnya. Kami yakin jika kita bekerja dengan kompak dan penuh kebersamaan, maka pelaksanaan pembangunan akan jauh lebih mudah untuk diwujudkan, ungkapnya. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Patalasang, di antaranya peningkatan ruas Jalan Moncongloe di Desa Pacelekang sepanjang 500 meter, ruas Poroskesdam sepanjang 500 meter, serta pembangunan paving blok di Desa Patalasang dan Desa Pacelekang. Kami ingin masyarakat bisa langsung merasakan manfaat pembangunan ini. Meskipun saat ini ada efisiensi anggaran, pemerintah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, jelasnya. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Goa juga meninjau langsung bantuan bedah rumah yang diberikan kepada salah satu masyarakat Patalasang, sekaligus menyerahkan berbagai bantuan lainnya seperti sembako, peralatan usaha dari Perdastri, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak. Sejalan dengan inisiatif global dalam menekan emisi karbon, Kala Toyota mempertegas komitmennya dalam menghadirkan solusi mobilitas melalui peluncuran serentak New Veloz Hybrid EV, Sabtu 7 Maret. Kehadiran unit terbaru ini merupakan bagian dari visi Hybrid EV untuk semua, yang bertujuan menyediakan kendaraan elektrifikasi yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan tanpa mengorbankan kenyamanan serta durabilitas yang menjadi ciri khas Veloz. Sejak world premiernya pada akhir November 2025 lalu, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan hingga Februari 2026, New Veloz Hybrid EV mencatat total pemesanan tembus di angka 500 unit untuk area penjualan Kala Toyota. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap MPV hybrid ekonomis ini sangat tinggi. Chief Executive Officer Kala Toyota, Robi Wijaya, mengungkapkan, pihaknya sangat berterima kasih atas antusiasme luar biasa terhadap Toyota Hybrid. Dengan bangga kami memulai perjalanan New Veloz Hybrid EV ini sebagai jawaban atas kebutuhan mobilitas keluarga yang efisien dan ramah lingkungan, ujarnya. Diketahui, total pasar kendaraan elektrifikasi di wilayah Kala Toyota menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif. Pada tahun 2025, Toyota Hybrid sukses menguasai 60% pangsa pasar hybrid di wilayah penjualan Kala Toyota dengan total penjualan mencapai 1.200 unit.